Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Baik, dengan judul Laporan Pendahuluan dan Askep Alzheimer yang dianggotakan oleh Anggit Kusoyo sebagai presentator pertama, Syabila Nurul Aziza sebagai presentator kedua, Lolita Anggraini Nur sebagai presentator ketiga, Firdaus Nukman Septian sebagai presentator keempat, dan terakhir yaitu Umi Faridatul Ulum sebagai presentator kelima. Pengertian Alzheimer merupakan penyakit degeneratif yang ditandai dengan penurunan daya ingat, intelektual, dan kepribadian. Tidak dapat disembuhkan, pengobatan ditunjukkan untuk menghentikan progresivitas penyakit dan meningkatkan kemandirian penderita. Penyakit Alzheimer atau biasa disebut AD adalah penyakit yang bersifat degeneratif dan progresif pada otak yang menyebabkan kecacatan spesifik pada neuron serta mengakibatkan gangguan memori, berpikir, dan tingkah laku. Alzheimer merupakan penyakit dengan gangguan degeneratif yang mengenai sel-sel otak dan menyebabkan gangguan fungsi intelektual. Penyakit ini juga timbul pada pria dan wanita. Selanjutnya adalah etiologi. Yang pertama, virus lambat merupakan teori yang paling populer meskipun belum terbukti adalah berkaitan dengan virus lambat. Yang kedua itu proses autoimun. Teori ini berdasarkan pada adanya peningkatan kadar antibodi reaktif terhadap otak pada penderita penyakit Alzheimer. Yang ketiga yaitu keracunan aluminium. Teori ini menyatakan bahwa karena aluminium bersifat neurotoksik, maka dapat menyebabkan perubahan neurofibrilar pada otak. Selanjutnya patofisiologi. Bentuk demensia yang terserang penyakit Alzheimer AD adalah penyakit yang bersifat degeneratif dan progresif pada otak yang menyebabkan kecacatan spesifik pada neuron, serta mengakibatkan gangguan memori, berpikir, dan tingkah laku. Pada proses penuaan yang normal, sel-sel saraf dalam otak tidak hilang dalam jumlah yang besar. Sebaliknya, Alzheimer mengganggu 3 proses penting yaitu hubungan antar sel saraf, metabolisme, dan proses perbaikan. Selanjutnya adalah pathway yang dihasilkan 4 diagnosa yaitu gangguan pola tidur, yang kedua keletihan, yang ketiga gangguan memori, yang keempat gangguan persepsi sensorik. Selanjutnya adalah manifestasi klinik. Yang pertama yaitu gejala ringan, yang lama penyakitnya itu 1-3 tahun. Yang kedua gejala sedang, yang lama penyakitnya 3-8 tahun. Yang terakhir gejala berat, yang lama penyakitnya 8-12 tahun. Selanjutnya yaitu penata laksanaan medis. Yang pertama yaitu inhibitor. Untuk mencegah penurunan kadar asetilkolin dapat digunakan antikolinesterase yang bekerja secara sentral seperti visostigmin. Yang kedua yaitu thiamin. Pemberian selama 3 bulan menunjukkan perbaikan bermakna terhadap fungsi kognisi dibandingkan plasebo selama periode yang sama. Yang ketiga yaitu nootropik, dapat memperbaiki fungsi kognisi dan proses belajar pada percobaan binatang. Yang keempat yaitu klonidin, dapat hasil yang kurang memuaskan untuk memperbaiki fungsi kognitif. Yang kelima itu haloperidol. Pemberian oral haloperidol 1-5 mg per hari selama 4 minggu akan memperbaiki gangguan psikis. Yang keenam yaitu asetil L-karnitin atau ALC, dapat memperbaiki atau menghambat progresivitas kerusakan fungsi kognitif. Selanjutnya ada identitas klien bernama Tuanka, tempat tanggal lahir Banyumas 10 Juli 1960, umur 63 tahun, beragama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan S1, suku Jawa, pekerjaan PNS, tanggal masuk rumah sakit 8 Oktober 2023,
Status perkawinan sudah menikah, lama bekerjanya 40 tahun, alamat Banyumas. Keluarga yang dapat dihubungi yaitu istri, bekerja sebagai ibu rumah tangga, berpendidikan SMA, beralamat di Banyumas. Riwayat kesehatan klien, dengan keluhan utama, klien datang ke rumah sakit mengeluhkan sering lupa ingatan, lemas, dan sulit tidur jika rasa cemas muncul. Riwayat penyakit sekarang, penurunan fungsi kognitif. Klien mengatakan sering merasa lemas dan lesu. Klien mengatakan bahwa mengalami penurunan gangguan ingatan. Dan klien juga mengatakan mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Riwayat penyakit dahulu dan riwayat penyakit keluarga tidak ada. Data pengkajian, satu aspek biologis. Data subjektifnya, pasien mengatakan sering lupa. Yang kedua, pasien mengatakan merasa lemas dan lesu. Data objektifnya, pasien terlihat lemas dan lesu, pasien terlihat sedang melamun. Dari segi aspek fisiknya, data subjektif, pasien mengatakan sulit melakukan aktivitas sendiri, perubahan pada berat badan dan rambut menipis. Data objektifnya, pada sistem pernafasan, inspeksinya pernafasan cuping hidung kadang terlihat dan tidak terlihat. Reaksi intercostal hidung, pergerakan dada simetris. Palpasinya vokal premilis trabaret, tidak terdapat nyeri tekan. Perkusinya suara sonor, auskultasi terdengar bunyi nafas normal. Sistem kardiovaskuler, inspeksi ictus cordis tidak nampak, palpasinya ictus cordis terdapat pada ICS 4-5, perkusi pekak, auskultasi S1 S2 terdengar tunggal. Pada sistem pencernaan, mulut ictus cordis tidak nampak, tenggorokan tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, limfe tidak ada pembesaran vena jugularis, abdomen, inspeksi simetris, tidak ada benjolan, perkusi tidak ada terdapat nyeri tekan, palpasi suara redup, auskultasi tidak terdapat bising usus. Sistem eliminasi tidak ada gangguan, sistem integumen, kulit adanya perubahan warna kulit berminyak berjerawat, tanda-tanda vital normal. Aspek psikologis, nyeri, hospitalisasi, support system. Data subjektifnya, pasien mengatakan dirinya khawatir dan cemas akan dirinya yang terkadang pelupa. Data objektifnya, pasien mengalami cemas dan terlihat murung dengan keadaannya. 4. Aspek sosial atau hubungan dan interaksi sosial di sekitar lingkungan. Data subjektif, pasien mengatakan terkadang diejek karena sering kelupaan. Data objektif, pasien terlihat tidak pede dengan kondisinya saat ini. Pengkajian aspek spiritual atau format HOP. H. Hasil atau sumber kekuatan. Sumber harapan, makna, kenyamanan, kekuatan, kedamaian, cinta, dan hubungan. Kami telah mendiskusikan sistem pendukung Anda. Saya bertanya-tanya, apa yang ada dalam hidup Anda yang memberi Anda dukungan internal? Apa sumber harapan, kekuatan, kenyamanan, dan kedamaian Anda? Apa yang Anda tunggu selama masa-masa sulit? Apa yang menopang Anda dan membuat Anda terus berjalan? Bagi beberapa orang, kepercayaan agama atau spiritual mereka bertindak sebagai sumber penghibur dan kekuatan dalam menghadapi pasang surut hidup. Apakah ini benar untukmu? Jika jawabannya ya, lanjutkan ke pertanyaan O dan P. Jika jawabannya tidak, pertimbangkan untuk bertanya, apakah pernah? Jika jawabannya ya, tanyakan apa yang berubah. Yang pertama ada sumber harapan, makna, kenyamanan, kekuatan, kedamaian, cinta, dan hubungan. Sistem pendukung adalah keluarga Tuan K. Yang kedua, yang memberi Tuan K dukungan internal adalah istri Tuan K. Yang ketiga, yang menopang Tuan K dan membuat Tuan K terus berjalan adalah istri Tuan K. Dan yang keempat, bagi Tuan K, kepercayaan agama atau spiritual, mereka bertindak sebagai sumber penghibur dan kekuatan dalam menghadapi pasang surut hidup ia. O. Organisat keagamaan. Agama terorganisir. Apakah Anda menganggap diri Anda bagian dari agama yang terorganisir? Seberapa penting ini untukmu? Aspek apa dari agamamu sangat membantu dan tidak begitu membantu kamu? Apakah Anda bagian dari komunitas religius atau spiritual? Apakah itu membantu Anda? Bagaimana? Yang pertama ada Tuan K menganggap dirinya bagian dari agama yang terorganisir dan menurut Tuan K penting. Yang kedua, aspek dari agama sangat membantu Tuan K untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, Tuan K sering mengikuti kajian di masjid. P. Personal spiritualitas atau keyakinan pribadi. Apakah Anda memiliki keyakinan spiritual pribadi yang tidak bergantung pada agama yang terorganisir? Apakah mereka? Bagaimana Anda percaya kepada Tuhan? Hubungan macam apa yang Anda miliki dengan Tuhan?
Apa aspek spiritualitas atau praktik spiritual Anda yang paling Anda sukai? Misalnya, doa, meditasi, membaca kitab suci, menghadiri ibadah keagamaan, mendengarkan musik, mendaki gunung, dan berkomunikasi dengan alam. Yang pertama ada Tuhankah percaya kepada Tuhan. Yang kedua, hubungan macam apa yang Tuhankah miliki dengan Tuhan adalah antara Sang Pencipta dengan hambanya. Yang ketiga ada aspek spiritualitas atau praktik spiritual yang paling Tuhankah sukai adalah berdoa, berikhtiar, dan menghadiri ibadah keagamaan. Efek pada perawatan kesehatan dan masalah akhir masa peran sakit atau keadaan Anda saat ini mempengaruhi kemampuan Anda untuk melakukan hal-hal yang biasanya membantu Anda secara spiritual atau mempengaruhi hubungan Anda dengan Tuhan. Sebagai dokter, adakah yang dapat saya lakukan untuk membantu akses Anda ke sumber daya yang biasanya membantu Anda? Apakah Anda khawatir tentang konflik antara keyakinan dan situasi atau perawatan atau keputusan medis Anda? Apakah akan sangat membantu jika Anda berbicara dengan pimpinan spiritual pendeta atau pimpinan spiritual masyarakat? Adakah praktik atau batasan spesifik yang harus saya ketahui dalam memberikan perawatan medis Anda, misalnya pembatasan diet dan penggunaan produk darah? Jika pasien sedang sekarat, bagaimana kepercayaan Anda mempengaruhi jenis perawatan medis yang Anda inginkan untuk diberikan dalam beberapa hari, atau minggu, atau bulan ke depan? Efek pada perawatan kesehatan dan masalah akhir masa peran sakit atau keadaan Anda saat ini mempengaruhi kemampuan Tuhankah untuk melakukan hal-hal yang biasanya membantu secara spiritual seperti beribadah, atau mempengaruhi hubungan Tuhankah dengan Tuhan adalah tidak. Tuhankah khawatir tentang konflik antara keyakinan dan situasi atau perawatan atau keputusan medis Tuhankah? Akan sangat membantu jika Tuhankah berbicara dengan pimpinan spiritual ustadz. Tidak ada praktik atau batasan spesifik yang harus Tuhankah ketahui dalam memberikan perawatan medis. Kesimpulan aspek spiritual atau hope. Data subjektif, pasien mengatakan dia sering berdoa atas kesembuhan penyakitnya. Selain itu, walaupun dia sedang ada keterbatasan fisik, dia mampu menjalankan kewajibannya sebagai umat muslim, yaitu menjalankan sholat 5 waktu dari atas bed pasien. Data objektif, pasien terlihat sering membaca doa dan selalu menjalankan kewajibannya sebagai umat muslim untuk sholat walaupun dirinya sedang berada di atas bed pasien. Analisa data subjektif dan objektif. Untuk diagnosa yang pertama, keletihan, etiologinya kondisi fisiologis. Data subjektif, pasien mengeluh rasa lemas dan lesu setiap melakukan aktivitas. Pasien mengatakan merasa kurang tenaga. Pasien mengeluh merasa cepat lelah. Untuk data objektifnya, pemeriksaan fisik, tekanan darah 110/80 mmHg, nadinya 70 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit, berat badan tinggi badan 60 kg per 170 cm. Untuk diagnosa kedua, gangguan memori, etiologinya ketidakadekuatan stimula intelektual. Untuk DS-nya, pasien mengatakan pernah mengalami pengalaman lupa, pasien mengatakan tidak mampu mengingat informasi aktual, pasien mengatakan tidak mampu mengingat peristiwa. DO-nya, pasien tidak mampu melakukan kemampuan yang dipelajari sebelumnya. Untuk diagnosa yang ketiga, gangguan pola tidur, etiologi kurang kontrol tidur. DS, pasien mengatakan mengeluh sulit tidur, pasien mengeluh tidak puas tidur, pasien mengeluh istirahat tidak cukup. DO, klien tampak lemas dan ngantuk. Untuk diagnosa yang keempat, gangguan persepsi sensori, etiologinya usia lanjut. DS-nya, pasien mengatakan sudah tua dan sudah tidak mengingat identitas sendiri. DO-nya, pasien terlihat sering lupa, sering mengulang pertanyaan, tidak mengenal waktu, tempat, dan sekitarnya. Prioritas masalah keperawatan. Yang pertama, keletihan berhubungan dengan kondisi fisiologis. Yang kedua, gangguan memori berhubungan dengan ketidakadekuatan stimulasi intelektual. Yang ketiga, gangguan pola tidur berhubungan dengan kurang kontrol tidur. Yang keempat, gangguan persepsi sensori berhubungan dengan usia lanjut. Perencanaan, diagnosa yang pertama keletihan, SLKI tingkat keletihan dengan ekspektasi menurun, kemampuan melakukan aktivitas rutin. Awalnya 2, targetnya 5, motivasi awal 2, target 5, lesu awal 2, target 5.
Untuk psikinya, edukasi aktivitas atau istirahat, observasi, identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, edukasi, jelaskan pentingnya melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin, anjurkan menyusun jadwal aktivitas dan istirahat, ajarkan cara mengidentifikasi kebutuhan istirahat, anjurkan terlibat dalam aktivitas kelompok, bermain, atau aktivitas lainnya. Untuk diagnosa yang kedua adalah gangguan memori. SLKI-nya memori dengan ekspektasi meningkat, verbalisasi kemampuan mempelajari hal baru. Awal 2, targetnya 5, verbalisasi kemampuan mengingat informasi faktual. Awal 2, target 5, verbalisasi kemampuan mengingat perilaku tertentu yang dilakukan. Awal 2, target 5, verbalisasi kemampuan mengingat peristiwa. Awal 2, target 5. Untuk psikinya, manajemen demensia, observasi, identifikasi riwayat fisik, sosial, psikologis, dan kebiasaan, terapeutik, orientasikan waktu, tempat, dan orang, libatkan keluarga dalam merencanakan, menyediakan, dan mengevaluasi perawatan, fasilitasi orientasi dengan simbol, misalnya foto, dan diberi nama. Untuk diagnosa keempat adalah gangguan pola tidur. SLKI-nya pola tidur dengan ekspektasi membaik. Keluhan sulit tidur awal 2, target 5, keluhan sering terjaga awal 2, target 5, keluhan tidak puas tidur awal 2, target 5, keluhan istirahat tidak cukup awal 2, target 5. Psiki, dukungan tidur, observasi, identifikasi faktor pengganggu tidur, identifikasi pola aktivitas dan tidur, terapeutik, tetapkan jadwal tidur rutin, edukasi, jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit, anjurkan menepati kebiasaan waktu tidur, ajarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap gangguan pola tidur. Untuk diagnosa yang keempat adalah gangguan persepsi sensori. SLKI-nya persepsi sensori dengan ekspektasi membaik, verbalisasi mendengar bisikan awal 2, target 5, verbalisasi merasakan sesuatu melalui indera perabaan awal 2, target 5, perilaku halusinasi awal 2, target 5, psiki minimalisasi rangsangan, observasi, periksa status mental, status sensori, dan tingkat kenyamanan, terapeutik, batasi stimulus lingkungan, edukasi, ajarkan cara meminimalisasi stimulus atau mengurangi kebisingan, kolaborasi dalam meminimalkan prosedur atau tindakan. Waktu hari tanggal 14.30 waktu Indonesia Barat atau Minggu 8 Oktober 2023. Tindakan keperawatan mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, menjelaskan pentingnya melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin, respon pasien tampak kooperatif, pasien tampak memperhatikan apa yang dijelaskan. Pada waktu 14.30 WIB atau Senin 9 Oktober 2023, tindakan keperawatan menganjurkan menyusun jadwal aktivitas dan istirahat, mengajarkan cara mengidentifikasi kebutuhan istirahat, menganjurkan terlibat dalam aktivitas kelompok, bermain, atau aktivitas lainnya. Respon pasien tampak kooperatif, mulai paham apa yang dijelaskan, dan mulai mengikuti apa yang diajarkan. Waktu hari tanggal 14.30 waktu Indonesia Barat atau Selasa 10 Oktober 2023, tindakan keperawatan mengajarkan cara mengidentifikasi kebutuhan istirahat, menganjurkan terlibat dalam aktivitas kelompok, bermain, atau aktivitas lainnya. Respon pasien tampak kooperatif, pasien paham apa yang dijelaskan, dan mengikuti apa yang diajarkan. Intervensi yang kedua yaitu gangguan memori berhubungan dengan ketidakadekuatan stimulasi intelektual. Hari pertama yaitu Minggu 8 Oktober pukul 14.30. Tindakan keperawatannya yaitu mengidentifikasi riwayat fisik, sosial, psikologis, dan kebiasaan, mengorientasikan waktu, tempat, dan orang, melibatkan keluarga dalam merencanakan, menyediakan, dan mengevaluasi perawatan. Respon pasien tampak kooperatif, pasien tampak memperhatikan apa yang dijelaskan. Hari kedua, Senin 9 Oktober 2023. Tindakan keperawatan melibatkan keluarga dalam merencanakan, menyediakan, dan mengevaluasi perawatan, memfasilitasi orientasi dengan simbol-simbol, misalnya foto diberi nama, mengajarkan keluarga cara perawatan demensia. Respon pasiennya yaitu pasien tampak kooperatif, pasien mulai paham apa yang dijelaskan. Hari ketiga, hari Selasa 10 Oktober 2023,
2023 pukul 14.30. Tindakan keperawatan memfasilitasi orientasi dengan simbol-simbol, misalnya foto diberi nama. Kemudian mengajarkan keluarga cara perawatan demensia. Respon pasien tampak paham dan mulai mengingat sedikit-sedikit. Kemudian keluarga pasien tampak paham apa yang sudah dijelaskan. Selanjutnya, evaluasi diagnosa pertama, keletihan berhubungan dengan kondisi fisiologis. Hari pertama, Minggu 8 Oktober 2023, pukul 19.30. Proses evaluasi, subjeknya, pasien mengatakan sedikit paham apa yang dijelaskan. Objektifnya, pasien tampak kooperatif, pasien tampak memperhatikan apa yang dijelaskan. Asesmennya, kemampuan melakukan aktivitas rutin. Awal 2, target 5, akhir 3. Motivasi awal 2, target 5, akhir 3. Lesu awal 2, target 5, akhir 3. Masalah gangguan persepsi sensori belum teratasi. Planningnya melanjutkan intervensi, yaitu anjurkan menyusun jadwal aktivitas dan istirahat, mengajarkan cara mengidentifikasi kebutuhan istirahat, anjurkan terlibat dalam aktivitas kelompok, bermain, atau aktivitas lainnya. Hari kedua, Senin 9 Oktober 2023, pukul 19.30. Proses evaluasi, subjek pasien mengatakan mulai paham apa yang dijelaskan. Objektif, pasien mulai mengikuti apa yang diajarkan. Asesmennya, kemampuan melakukan aktivitas rutin, awal 2, target 5, akhir 4. Motivasi awal 2, target 5, akhir 4. Lesu awal 2, target 5, akhir 4. Masalah gangguan persepsi sensori belum teratasi. Planningnya, lanjutkan intervensi, ajarkan cara mengidentifikasi kebutuhan istirahat, anjurkan terlibat dalam aktivitas kelompok, bermain, atau aktivitas lainnya. Hari ketiga, Selasa 10 Oktober 2023, pukul 19.30. Proses evaluasi, subjektifnya, pasien mengatakan paham apa yang dijelaskan. Objektif, pasien mulai mengikuti apa yang diajarkan. Asesmennya, kemampuan melakukan aktivitas rutin. Awal 2, target 5, akhir 5. Motivasi awal 2, target 5, akhir 5. Lesu awal 2, target 5, akhir 5. Masalah gangguan persepsi sensori teratasi. Planningnya, hentikan intervensi. Kemudian evaluasi diagnosa kedua, yaitu gangguan memori berhubungan dengan ketidakadekuatan stimulasi intelektual. Hari pertama yaitu Minggu 8 Oktober 2023, pukul 19.30. Proses evaluasinya yaitu subjektif, pasien mengatakan belum paham apa yang dijelaskan. Objektifnya, pasien tampak kooperatif, pasien tampak memperhatikan apa yang dijelaskan. Asesmennya, verbalisasi kemampuan mempelajari hal baru, awal 2, target 5, akhir 3. Verbalisasi kemampuan mengingat informasi faktual, awal 2, target 5, akhir 3. Verbalisasi kemampuan mengingat perilaku tertentu yang dilakukan, awal 2, target 5, akhir 3. Verbalisasi kemampuan mengingat peristiwa, awal 2, target 5, akhir 3. Masalah gangguan memori belum teratasi. Planningnya, lanjutkan intervensi. Libatkan keluarga dalam merencanakan, menyediakan, dan mengevaluasi perawatan. Fasilitasi orientasi dengan simbol-simbol, misalnya foto diberi nama. Ajarkan keluarga cara perawatan demensia. Pada hari kedua, Senin 9 Oktober 2023, pukul 19.30. Proses evaluasi, subjektifnya, pasien mengatakan sedikit paham apa yang dijelaskan. Objektif, pasien tampak kooperatif, pasien mulai paham apa yang dijelaskan. Asesmennya, verbalisasi kemampuan mempelajari hal baru, awal 2, target 5, akhir 4. Verbalisasi kemampuan mengingat informasi faktual, awal 2, target 5, akhir 4. Verbalisasi kemampuan mengingat perilaku tertentu yang dilakukan, awal 2, target 5, akhir 4. Verbalisasi kemampuan mengingat peristiwa, awal 2, target 5, akhir 4. Masalah gangguan memori belum teratasi. Planningnya, lanjutkan intervensi, yaitu fasilitasi orientasi dengan simbol-simbol, misalnya foto diberi nama. Kemudian ajarkan keluarga cara perawatan demensia. Hari ketiga, Selasa 10 Oktober 2023, pukul 19.30. Proses evaluasinya yaitu
Subjektif, pasien mengatakan mulai mengingat sedikit-sedikit. Objektif, pasien tampak paham apa yang dijelaskan. Keluarga pasien tampak paham apa yang sudah dijelaskan. Asesmennya, verbalisasi, kemampuan mempelajari hal baru berakhir 5. Verbalisasi, kemampuan mengingat informasi faktual berakhir 5. Verbalisasi, kemampuan mengingat perilaku tertentu yang dilakukan berakhir 5. Verbalisasi, kemampuan mengingat peristiwa berakhir 5. Masalah gangguan memori teratasi, planning, hentikan intervensi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.